floresiensis adalah spesies manusia purba yang ditemukan di Gua Lianghua, tepatnya di Pulau Flores, dan ditemukan pada tahun 2003. Mengapa disebut Homo floresiensis? Karena ditemukan pada Pulau Flores. Homo floresiensis atau sering disebut manusia Flores adalah spesies manusia purba yang ditemukan pada tahun 2003 di Lianghua, sebuah gua di Pulau Flores, Indonesia. Penemuan ini sangat menarik karena Homo floresiensis memiliki ciri fisik yang berbeda dari manusia modern atau Homo sapiens dan juga spesies manusia purba lainnya. Berikut adalah beberapa identifikasi utama tentang Homo floresiensis. Jadi yang pertama itu adalah ukuran tubuh. Homo floresiensis memiliki tubuh yang sangat kecil dengan tinggi rata-rata di sekitar 1 meter. Karena ukuran tubuhnya yang mungil, mereka dijuluki hobbit. Yang kedua, ukuran otak. Otak mereka juga sangat kecil, sekitar sepertiga ukuran otak manusia modern, yakni sekitar 380 cc. Ini membuat Homo floresiensis memiliki volume otak yang mendekati simpanse atau manusia purba yang jauh lebih tua, seperti Australopithecus. Yang ketiga ada ciri fisik. Mereka memiliki kombinasi ciri-ciri yang primitif dan modern. Bentuk tengkoraknya cukup primitif, dengan dahi yang rendah, dan tulang bacah yang menonjol. Mereka juga memiliki lengan yang lebih panjang dibandingkan manusia modern, tapi kaki yang pendek. Yang keempat, kemampuan beradaptasi. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa Homo floresiensis menggunakan alat-alat batu yang cukup canggih untuk mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan berpikir yang cukup maju, meskipun dengan ukuran yang kecil. Yang kelima adalah hipotesis evolusi. Asal-usul Homo floresiensis masih menjadi perdebatan. Ada teori bahwa mereka mungkin keturunan Homo erectus yang mengalami dwarfisme pulau, yaitu fenomena pengecilan ukuran tubuh yang terjadi pada spesies yang berbeda. Penemuan Homo floresiensis dilakukan oleh tim arkeolog gabungan dari Indonesia dan Australia pada tahun 2003 yang dipimpin oleh Michael Horvath dari University of New England di Australia bersama ahli arkeolog Indonesia Raden Panji Soejono. Mereka menemukan sisa-sisa manusia kecil di Indonesia, yaitu di dalam Gua Lianghua di Pulau Flores. Sisa kerangka yang ditemukan dikenal sebagai LB1, yang terdiri dari sebagian besar kerangka termasuk tengkorak yang sangat lengkap. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang asal-usul evolusi Homo floresiensis. Yang pertama, teori keturunan Homo erectus dwarfisme pulau. Hipotesis utama yang didukung banyak peneliti adalah bahwa Homo floresiensis mungkin merupakan keturunan dari Homo erectus, spesies manusia purba yang lebih besar yang sudah ada di Asia lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Dalam kondisi lingkungan pulau yang terbatas seperti Flores, nenek moyang Homo erectus mungkin mengalami dwarfisme pulau, yaitu proses evolusi yang membuat ukuran tubuh menjadi lebih kecil untuk beradaptasi dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, teori keturunan dari manusia primitif lainnya. Hipotesis kedua yang lebih kontroversial menyatakan bahwa Homo floresiensis mungkin bukan keturunan langsung dari Homo erectus, melainkan memiliki asal-usul yang lebih primitif seperti dari genus Australopithecus atau dari kelompok hominin awal lainnya yang belum sepenuhnya diketahui. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa karakteristik primitif pada tengkorak dan postur tubuh Homo floresiensis menunjukkan keterkaitan dengan manusia purba yang lebih tua. Nah, pendapat para ilmuwan yang pertama adalah Michael Horvath, salah satu pemimpin tim yang menemukan Homo floresiensis, berpendapat bahwa spesies ini memiliki ciri khas unik dan mungkin merupakan hasil dari isolasi evolusi yang terjadi di Pulau Flores. Penemuan ini didukung oleh beberapa ahli seperti Peter Brown, ahli paleontropologi yang membantu dalam analisis tengkorak dan menyimpulkan bahwa ini adalah spesies manusia yang berbeda dari Homo sapiens atau Homo erectus. Namun,
hipotesis ini tidak disetujui oleh semua para ilmuwan. Ada sejumlah ahli yang berpendapat bahwa sisa-sisa tersebut mungkin merupakan manusia modern yang mengalami gangguan pertumbuhan atau kelainan genetik seperti mikrokefali. Akan tetapi, studi lebih lanjut pada tulang dan tengkorak mendukung bahwa Homo floresiensis adalah spesies yang unik dan berbeda dari lainnya. Berikut saya akan menjelaskan ciri-ciri yang lebih spesifik dari Homo floresiensis. Yang pertama, ukuran tubuh yang kecil. Tinggi badan rata-rata Homo floresiensis hanya sekitar 1 meter sehingga dijuluki sebagai hobbit. Berat tubuhnya diperkirakan sekitar 25-30 kg, jauh lebih kecil dari manusia modern. Yang kedua, ukuran otak kecil. Otak Homo floresiensis sangat kecil, dengan volume sekitar 380 cc, mirip dengan ukuran otak simpanse atau manusia purba Australopithecus. Meskipun ukuran otaknya kecil, mereka menunjukkan kemampuan menggunakan alat-alat batu sederhana yang menunjukkan adanya kemampuan kognitif yang lumayan. Yang ketiga, bentuk tengkorak yang unik. Tengkorak mereka memiliki dahi yang rendah dan lebih sempit dibandingkan manusia modern. Wajahnya lebih menonjol dengan rahang yang kuat dan dagu yang tidak terlalu berkembang. Karakteristik ini mendekati manusia purba abad. Yang keempat, postur dan struktur tulang. Lengan mereka relatif panjang dibandingkan tubuhnya, sementara kaki lebih pendek. Bentuk tulang dengan lengan dan kaki menunjukkan adaptasi yang unik yang mungkin berguna beradaptasi di lingkungan pulau. Yang kelima, gigi dan rahang. Struktur gigi Homo floresiensis lebih primitif, dengan rahang yang relatif tebal dan gigi geraham yang besar. Ini menunjukkan pola makan yang mungkin beragam dari tanaman hingga hewan kecil. Yang keenam, alat-alat dan batu. Ditemukan alat-alat batu sederhana yang menunjukkan bahwa mereka memiliki keterampilan dasar dalam membuat alat meskipun ukuran otaknya kecil. Alat-alat ini menunjukkan kemungkinan adanya perburuan atau pengolahan makanan meski teknologi mereka masih sederhana. Yang ketujuh, adaptasi pulau Island Dwarfshin. Beberapa ilmuwan yang menduga bahwa ukuran tubuh Homo floresiensis yang lebih kecil adalah hasil dari fenomena evolusi yang disebut dwarfisme pulau, yaitu proses pengecilan tubuh pada spesies yang terisolasi di pulau-pulau dengan sumber daya yang terbatas. Secara keseluruhan, Homo floresiensis memiliki kombinasi ciri-ciri primitif dan modern yang menunjukkan bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungannya dan memberikan wawasan baru tentang keberagaman manusia purba. Di situs Liang Bua di Flores, Indonesia, beberapa penemuan fosil yang signifikan telah ditemukan, terutama yang berkaitan dengan Homo floresiensis dan spesies lain yang hidup di sekitar mereka. Berikut adalah beberapa penemuan fosil utama di Liang Bua. Yang pertama, kerangka Homo floresiensis. Penemuan pertama dan paling terkenal adalah kerangka individu yang dikenal sebagai LB1, yang terdiri dari sebagian besar tulang termasuk tengkorak dan sebagian kerangka tubuh lainnya. LB1 adalah spesies Homo floresiensis yang paling lengkap, yang memberikan gambaran tentang ukuran tubuh, bentuk tengkorak, dan karakteristik fisik mereka. Selain LB1, ada juga beberapa fosil fragmen lainnya dari individu lain yang termasuk tulang rahang, tulang lengan, dan bagian-bagian tulang lainnya. Fosil ini membantu para peneliti memperkuat identifikasi Homo floresiensis sebagai spesies yang berbeda. 2. Alat-alat batu. Di sekitar lapisan tanah yang sama dengan fosil Homo floresiensis, ditemukan banyak alat batu sederhana seperti serpihan batu, alat pemotong, dan alat rusuk. Alat-alat ini menunjukkan bahwa Homo floresiensis memiliki kemampuan teknologi dasar untuk membuat dan menggunakan alat, mungkin untuk berburu atau mengolah makanan. 3. Fosil hewan purba.
Fosil hewan purba juga ditemukan di liang gua yang menunjukkan adanya berbagai spesies hewan yang hidup berdampingan dengan Homo floresiensis. Beberapa hewan purba yang fosilnya ditemukan di sana adalah Stegodon floresiensis, sejenis gajah kecil atau kerdil yang hidup di Flores pada zaman tersebut. Tulang-tulang Stegodon yang ditemukan menunjukkan bahwa hewan ini mungkin menjadi salah satu sumber makanan bagi Homo floresiensis. Varanus komodensis atau komodo raksasa juga ditemukan di situs ini, menunjukkan bahwa spesies komodo sudah ada di Flores pada masa itu. Rusa dan burung besar yang juga mungkin menjadi bagian dari ekosistem di sekitar liang gua. 4. Sisa-sisa lingkungan kuno. Lapisan sedimen liang gua, para peneliti menemukan bukti mikroskopis seperti serbuk sari dan sisa tanaman yang memberikan informasi tentang lingkungan dan iklim Flores pada masa ketika Homo floresiensis hidup. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut mungkin dulunya adalah hutan tropis atau savana yang cukup lebat. Yang kelima, kerangka manusia modern. Di lapisan tanah yang lebih muda, para peneliti juga menemukan sisa-sisa fosil manusia modern atau Homo sapiens yang menunjukkan bahwa setelah Homo floresiensis punah, manusia modern mungkin telah tinggal di kawasan tersebut. Kerangka manusia modern ini diperkirakan berusia 11.000 tahun yang lalu. Penemuan-penemuan ini di liang gua memberikan pandangan mendalam tentang kehidupan dan lingkungan di Flores pada masa prasejarah. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih lingkungan dan kehidupan dari Homo floresiensis. Teman-teman, Homo floresiensis ini diperkirakan hidup sekitar 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di lingkungan hutan Pulau Flores. Berdasarkan sisa-sisa fosil hewan di sekitar mereka mungkin hidup berdampingan dengan hewan seperti Stegodon atau gajah kecil dan juga komodo besar. Penemuan Homo floresiensis ini sangat penting karena menunjukkan adanya keberagaman bentuk tubuh dan cara hidup manusia purba. Penemuan ini juga sangat memberi wawasan baru tentang adaptasi unik yang mungkin terjadi dalam kondisi isolasi serta bagaimana spesies manusia yang berbeda mungkin hidup berdampingan atau bertahan di lingkungan yang berbeda.